Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan lagi ya bahas PC gaming murah harga 2 jutaan dari Shopee ya. Maaf, Shopee. Kalau kemarin target hunting di harga 1 juta plus, nah kalau sekarang di atasnya lagi nih. Tapi tetap juga golongan carry hore. Sebelum kita mengulas tuntas pilihan PC di Shopee, yuk bantu channel ini terbang tinggi. Tinggi banget. Sampai saya bisa melupakan semua yang terjadi dan segera menggapai mimpi. Amin. Cukup banyak alasan kenapa orang membeli PC yang udah jadi nih. Pertama, nggak terlalu paham masalah rakit PC berikut komponennya. Sebagian mereka taunya sih cuma lihat prosesor tanpa lihat generasinya. Harusnya lihat apa bos? Lihat hatinya dong, busuk apa enggak? Udah dijawab pakai nanya. Ngomong sendiri lagi. Kedua, malas ribet. Biasanya orang kantoran, yang penting bisa bergeming ria sesuai harga. Ketiga, takut error kalau pilih komponen sendiri, pas dihidupin PC-nya mati sendiri dan tiba-tiba hidup lagi, kan ngeri. Sisanya apa ya? Ayo, komen aja deh alasan kalian yang udah pernah ngambil model beginian. Dari banyak pilihan seperti biasa saya hanya memilih beberapa saja nih. Karena kalau mau dibahas semua bisa sampai tahun depan jadinya. Milih presiden dong. So saya memilih yang paling layak untuk dibeli dan di sini saya memilih seller yang udah ada logo bintangnya. PC gaming rakitan i5 3470. Judulnya jelas banget ya, PC gaming. Ada tambahan lagi nih, cocok buat editing render cepat. Widih, nggak pakai lama dong. Di sini saya pilih RAM kapasitas 16GB dengan VGA Nvidia GTX 750 2GB DDR5. Harganya jadi 2,8 juta, lebih Rp5.000. Gaming, yes, kondisi baru, masa garansi 1 tahun. Lanjut, sesuai judul prosesornya pakai i5 Gen 3 ya, yaitu 3470. Terus pakainya SSD 128GB plus harddisk 500GB. Casingnya sih kayaknya gaming ya. Merek nasi. Sego. Ada tabnya tapi, jadi Sego tab. Terus merek Vincero. Baru denger nih. Kalau Sego tab udah pernah sih pakai merek satu ini. Kalau Vincero beneran baru tahu nih. Casing dari Meksiko kali ya, Vincero. Kemudian power supply yang digunakan Infinity atau Innovation 400 watt. Power supply golongan murah meriah. Jangan berharap ya pasang VGA pakai power pin tambahan di power supply ini ya. Oke, lanjut, cukup banyak bonus aplikasi yang diberikan ya atau dipasang. Begitupun juga gamenya dari online atau offline ya. Coba lihat, banyak bener bonus gamenya. Ya jelasnya kalau di copy semua game ini nggak bakal muat ya di harddisk 500GB. Dengan rentang harga segini rasanya masih cukup wajar ya. Toh VGA juga tergolong rada lumayan buat gaming. CPU gaming i5 RAM 16GB. Di sini nggak tahu ya prosesor yang digunakan tipe berapa. Casing saya pilih standar aja deh, RAM-nya 16GB. Kemudian VGA ngambil RX 550 4GB DDR5. Harganya jadi Rp2.750.000. Wah, lebih murah ya dibanding yang sebelumnya. Oke, lanjut kita lihat deskripsinya nih. Gaming, yes, kondisi baru nih dengan masa garansi 12 bulan alias 1 tahun. Dan ternyata prosesor yang digunakan sedikit lebih baik nih dibanding pilihan sebelumnya. Yap, pakai i5 Gen 4. Jelasnya pakai motherboard H81. Terus kombinasi SSD-nya 256GB plus harddisk 500GB. Untuk VGA udah jelas tadi ya. AMD Radeon RX 550. Dan karena pakai casing standar, power supply-nya pasti bawaan casing yang dipilih di awal. Kemudian beberapa contoh aplikasi yang udah dipasang nih. Oke, lanjut, untuk gamenya di copy secara gratis nih, bahkan bisa request game dengan maksimal 5 game. Ini harganya lebih murah dengan spek lebih baik dibanding sebelumnya. Cuma kalah di tampilan doang nih, karena pakai casing standar dan power supply bawaan dari casing. Ya cukup menarik ya untuk dilirik yang satu ini. PC lengkap gaming i7. Pakai embel-embel i7 nih, tapi bagusnya rada mendingan ya. Udah Gen 3, nggak Gen 1 ya. Terus kalau milih GTX 1650, harganya udah melewati standar video kali ini. Di sini saya pilih CPU only dan ternyata pilihan paling murah kalau mau ngejar harga 2 jutaan cuma Nvidia GT 710 2GB. Nggak tahu ya, ini versi DDR5 apa DDR3 ya. Kalau ini pilihannya, harga jadi Rp2.780.000. Mahalan dikit dibanding sebelumnya.
Oke, kita baca deskripsi terlebih dahulu nih. Gaming yes, kondisi baru, masa garansi 12 bulan. Merek motherboard nih rada ngeri nih, Bulldozer sama Megatron. Maaf, Amtron maksudnya. Kemudian kombinasi SSD 120GB plus harddisk 500GB. Casing gaming dari Furion atau Simbada Battleground. Pakai power supply antara Infinity, Furion atau Innovation. Power supply yang nggak dianjurkan ya, buat pakai VGA yang butuh power pin tambahan. Lanjut beberapa aplikasi yang dipasang nih, dan juga bonus game yang diberikan. Buset, banyak bener nih gamenya. Pastinya gamenya yang bakal dikasih disesuaikan kemampuan dari Nvidia GT 710 ya. Andai VGA jadi GTX 750, waduh cukup menarik nih untuk dipinang. Atau minimal Nvidia GT 740 DDR5 deh. Tapi sayangnya ini malah Nvidia GT 710 ya. PC gaming i5 3470. Gaming lagi nih, prosesornya udah jelas ya, pakai generasi ketiga. Oke, saya pilih casing Raptor 3 fan dan hanya CPU. Harganya jadi Rp2.145.000. Wah, harganya termurah nih. Di judulnya juga dikasih VGA 2GB. Jadi penasaran ya? Kita baca deskripsinya dulu nih. Gaming yes, kondisi baru, masa garansi 12 bulan. Oke, kita lihat spek lengkapnya. Prosesornya udah jelas ya, pakai i5 Gen 3. Tapi ternyata RAM-nya cuma 8GB. Aduh, sayang banget ya. Terus, aduh, kejepit bos. Kagak sih, kaget doang lihat VGA-nya. Cuma dikasih Nvidia GT 610. Lebih rendah dong dibanding pilihan sebelumnya. Tapi wajar juga ya, jauh lebih murah. Dan ini cuma pakai harddisk doang. SSD-nya nggak ada nih di sini. Ya, banyak kurangnya dong. Oke, lanjut casingnya gaming ya. Power supply-nya pure menurut mereka sih. Mereknya Black. Black apaan nih? Black Mamba. Lanjut beberapa aplikasi yang udah dipasang nih. Begitupun juga game yang diberikan. Nggak terlalu banyak, yang penting ada bonus game. Kalau ditambahin RAM 8GB sama SSD, terus VGA-nya naik ke GTX 750, kemungkinan harganya bakal naik tinggi nih. PC gaming full set Core i7. Widih, i7 lagi nih nongol. Di sini saya pilih PC only ya. Kemudian RAM-nya 16GB dan VGA-nya udah kelihatan nih di sini. GT 610. Ya, ini lagi. Harganya jadi Rp2.980.000. Wow, mau menyentuh angka 3 juta harganya. Gaming yes, kondisi baru, masa garansi 12 bulan. Dan aduh, sayang banget ya. Prosesornya masih Core i7 generasi 2. Kenapa nggak Gen 3? Atau beda harganya juga nggak banyak banget kok. Terus ini kombinasi SSD 120GB dengan harddisk 500GB. Ya lumayan ya. Terus casingnya dari Simbada Battleground. Power supply-nya 500 watt. Ankenowon mereknya. Dan udah gitu doang. Untuk aplikasi yang dipasang cukup banyak juga nih. Terus beberapa game yang diberikan kalau ngambil PC satu ini. Nah, dari rentang harganya sangat disayangkan ya kalau diversuskan dengan PC gaming i7 sebelumnya. Secara spek ya kalah telak nih, baik prosesor maupun VGA. Dan selisih harganya juga rada lumayan ya. Dari 5 pilihan PC gaming dari Shopee ini, manakah yang cukup menarik untuk dibeli? Ayo, pilih mana? Rakit sendiri bos. Ya silakan ya kalau mau rakit sendiri. Konten ini juga untuk mereka yang nggak mau pakai ribet. Susah bener ya menempatkan posisi. Oke, kalau kalian ngejar performa, prosesor paling kenceng jelas Core i7 Gen 3 adalah pilihan paling menarik. Walaupun cukup disayangkan pilihan VGA-nya hanya Nvidia GT 710 ya. Tapi ingat ya, harganya juga masih terjangkau dibandingkan pilihan satunya. Kalau kalian pengen kombinasi antara keduanya dengan harga murah, maka pilihan saya jatuh ke CPU gaming i5 RAM 16GB. Ayo, tahu nggak alasannya kenapa? Jelasnya karena penggunaan prosesor generasi keempat yang lebih baik ketimbang 4 pilihan lainnya. Kemudian VGA sendiri udah pakai AMD Radeon RX 550 4GB DDR5. Walaupun sebenarnya kalah dikit ya sama Nvidia GTX 750, tapi tetap aja nih lebih unggul karena dukungan gamenya masih lebih baik dan juga sudah berbasis DirectX 12. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan PC gaming 2 jutaan dari Shopee. Jangan lupa ngopi. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Makasih sudah mampir di MK Channel.